Oke, selamat pagi dan selamat datang kembali di konten Mic Up sembari jeda internasional yang lagi bergulir selama kurang lebih 2 sampai 3 minggu. Kebetulan gue punya waktu dan akhirnya ya gue bisa ya sempet untuk ngebikinin lah video mengenai kompetisi e-sport yang lagi bergulir, dan kebetulan CODM yang gue ikutin gitu. In this konteks ya sekarang lagi jalan kompetisi Call of CODM World Championship di regional Garena gitu. Gue akan sempetin ya, gue bikin preview sama review untuk day 2 sama day 3. Jadi untuk day pertama mungkin akan full review doang. Kalau misalnya gue sempet ya gue bisa bikin preview day 2 sama day 3. Tapi kalau nggak bisa ya udah, either salah satu dari dua konten itu aja nanti akan gue kasih. Oke, langsung ke yang pertama. Rimo Sadewa tadi main di 2 pertandingan. Jadi yang pertama mereka lawan Resurgence dan kedua mereka lawan Sharper. Pas lawan Resurgence ya, gue bisa bilang mungkin ini salah satu permainan yang apa ya, salah satu permainan terbaiknya mereka sih kalau gue bilang di group stage. Mereka di grup A yang sangat keras kalau gue bilang. Mainnya rapi, bisa saling backup satu sama lain juga dengan penempatan masing-masing player yang jitu membuat Rimo Sadewa bisa menang lawan Resurgence. Ya mungkin kalau dari segi deep analysis dari permainan mungkin ya gue nggak bisa kasih terlalu banyak di sini karena ya terlalu panjang jadinya. Tapi yang jelas bahwa mereka bener-bener sabar lah, ibaratnya bermain sabar, bermain tahu gimana kapan waktunya main galak dan kapan waktunya main buat sabar gitu di pertandingan lawan Resurgence gitu. Dan juga ketika pas Search and Destroy terutama ya, pas si contoh kayak Ocha masuk ke dalam, yang lain ikut backup karena akhirnya ketika misalnya si Ocha dapet kills gitu, which is ini Ocha menurut gue cukup berani sih tadi di game lawan Resurgence ya. Pas dia udah hilang ada lagi yang backup gitu. Jadi mainnya rapi banget kalau gue lihat di sini. Mainnya rapi, terstruktur, dan juga eksekusinya juga brilian kalau gue bilang di pertandingan lawan Resurgence. Tapi pas lawan Sharper gue bilang kesalahan-kesalahan yang nggak perlu tuh mereka lakukan gitu, yang sebenarnya nggak usah lah gitu lu bikin kesalahan yang apa ya, yang nggak perlu kayak gitu. Kayak lawan Sharper di Search and Destroy, ngapain juga udah lu unggul dari segi posisi tapi masih maksa buat ngambil kills gitu. Sebenarnya itu untuk gua apa ya, nggak sesuatu yang nggak perlu lah. Yang sekarang bisa dilakukan yang paling bijak ya, kalau udah di posisi nanam bom ya udah di situ aja gitu, di stay at the place dan ya mancing umpan aja sekarang gitu, umpan mereka untuk narik gitu. Karena kalau mereka nggak ke bom site yang tempat si Rimo ini nanam, ya mau nggak mau dia harus ini dong, harus putar otak dong, gimana dong. Nah disitulah yang gue nggak ngelihat dari Rimo pas di crossfire tadi lawan si Sharper di Search and Destroy. Itu yang gue belum ngelihat sih gitu loh. Maksudnya gue lagi plannya gitu loh, plan yang mau dijalanin gitu. Ketika pas main tetap mau main agresif itu gak bisa gitu. Nah itu sih yang gue bisa ngeliat dari Rimo sih, bahwa ya sebenarnya Rimo bermain cukup baik tapi masih ada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya mereka nggak perlu untuk mereka lakukan, dan kesalahan apa ya, error yang bisa mereka
bisa mereka perbaiki lah gitu. The apa ya, the luck apa itu, the luck lagi, the good side is ya Rimo masih di hari pertama dan udah ketemu Sharper, yang mana ini salah satu tim yang cukup keras juga sih kalau gue bilang, tapi bukan nggak bisa dikalahin gitu, karena melihat dari permainan Sharper Esport tuh sebenarnya nggak mewah-mewah banget gitu, tapi ya karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama tim Rimo Sadewa, mau siapapun itu akhirnya jadi advantage buat si Sharper Esport untuk balik unggul dari Rimo Sadewa. Itu sih yang gue bisa lihat dari Rimo Sadewa di hari pertama ini. Terus yang kedua Almighty. Nah, Almighty gue bilang ya mereka bermain dengan standar mereka sih. Ya mungkin mereka nggak bisa menang 3-0, tapi at least dengan modal mereka menang 2-1 dua kali. Itu mereka ngambil 4 poin dari 2 pertandingan, which they won it by 2-1 score gitu. Ya ini udah standarnya mereka lah. Mereka bisa jauh lebih baik, tapi ya mungkin ada kesalahan-kesalahan kecil yang mereka lakukan gitu, jadi poin yang sebenarnya mereka bisa rebut akhirnya jadi hilang gitu. Sebenarnya mereka bisa ambil 3 poin total di pertandingan kedua melawan Resurgence tadi, tapi apa ya yang membuat mereka harus merelakan 1 poin itu pas hard point summit, dimana apa ya, mereka terlalu cepat ngeluarin operator skill di saat-saat terakhir, di saat-saat genting gitu, pas mereka udah masuk 140-an poin gitu. Mereka terlalu cepat buat keluarin operator skill, yang mana itu akhirnya jadi keunggulan buat Resurgence buat ya oke lah mereka mati dulu gitu, tapi kan nggak tahu nih, siapa tahu Resurgence nyimpen operator skill dan ya terjadi gitu loh ketakutan yang gue rasain gitu. Ya mereka bales lagi pakai Sparrow dan akhirnya mereka balik untuk bisa menang gitu. Padahal Almighty ini gak jelek-jelek banget gue bilang gitu, dan cara mainnya juga oke kok buat gue gitu, bisa bersaing di level atas. Tapi kesalahan kecil yang berakibat fatal ini yang mungkin apa ya, yang mungkin ya perlu dikomunikasikan lagi sih sama tim sih. Ini mungkin murni kesalahan mereka, mungkin dari segi komunikasi pemain antar pemain ya, karena ya 2 orang keluarin Sparrow dalam waktu yang sama ya gitu loh. Maksudnya apa ya, mereka bisa lebih efisien lah gitu dalam memakai operator skill mereka di saat-saat genting kayak gitu. Tapi ya it's okay, mereka tetap bisa ngambil 2 poin sisanya. If you lose a point but you still got 2, you still earn more points gitu. Jadi ya untuk Almighty gue bilang udah cukup apa ya, udah cukup rapi lah mainnya, udah cukup mengesankan, walaupun tetap harus ada hal-hal yang perlu diperbaiki, terutama yang tadi yang di hard point search and destroy di summit pas lawan Resurgence itu. Dan juga pas mereka apa ya, di domination crossfire ya, kalau nggak salah mereka yang milih map, dan menurut gue itu salah sih mereka milih crossfire, karena Hydra ini kan kembali, yang gue bilang ternyata bener pas di kupas tuntas kemarin, bahwa Hydra bakal balik lagi pakai LMG, dan terbukti dia balik lagi pakai Holger, dan ya praktis juga. Omega Esport ini kan juga ya dengan member-member yang udah dikenal gitu, mereka udah nguasain banget crossfire gitu. Jadi dari segi skema, dari segi permainan yang mau mereka lakukan gitu, mereka udah jauh lebih unggul, karena mereka udah jauh lebih punya pengalaman lah bermain di crossfire
lebih-lebih di mode domination gitu, dimana mereka galak banget gitu loh, dan udah terbukti berpuluh-puluh kali lah gitu kalau nggak salah semenjak awal mereka bermain di kompetisi regional sekelas World Championship ini. Dan ya itu sih mungkin dari Almighty yang mungkin mereka perlu improve lagi. Dan apa ya, pas pertandingan kalau Resurgence ya gue bilang mereka udah performanya udah turun banget sih semenjak uh, semenjak Garena Invitational kemarin sih mereka benar-benar turun banget. Dan semenjak metanya berubah banyak juga gitu, ini ngubah juga permainannya Resurgence secara menyeluruh lah gitu. Dan gue juga sama sekali gue bingung sih kenapa mereka harus harus kekeh bermain dengan senjata yang mereka kuasain dan membawanya ke mode-mode yang mestinya mereka bisa mereka bisa ngubah senjatanya gitu, terutama main search and destroy. Mereka bisa unggul 4-2, oke, fine. Jadi membuktikan bahwa tanpa butuh seorang sniper man mereka bisa unggul sampai 4 poin gitu. But then kesalahan demi kesalahan mereka, dan juga Almighty yang udah menyadari cara mainnya Resurgence di saat Search and Destroy tadi, itu malah jadi bumerang sendiri buat mereka gitu loh. Bahwa ya oke, fine, you don't play with a sniper man, it's fine gitu, tapi bagus-bagusnya lu main dengan dengan senjata yang lu kuasain sekarang, ya lu nggak akan kemana-mana kalau lu nggak ditemani sama satu orang sniperman gitu loh, dimana yang benar-benar bisa melenyapkan pemain dengan sekali tembak doang, yang benar-benar bisa langsung memberi dampak yang serius lah untuk tim gitu loh. Jadi ya gue gak ngerti juga, mungkin bakal ada perubahan dari mereka, tapi gue gak ngerti ya kalau mereka sampai gak tetap kekeh dengan senjata yang mereka kuasain sekarang ini. Ya gue gak yakin mereka bisa lolos, maksudnya bisa ke babak selanjutnya sih. Menurut gue gabung, misalnya kemungkinannya kecil banget gitu, bukan nggak berpeluang ya, tapi kecil banget peluangnya. Dan yang terakhir gue harus ngelihat tadi Omega lawan Raptor Dinosaur itu salah satu match yang buat gue yang kalau gue nonton tadi dan gue sakit kepala, gue nontonnya bener sakit kepala gue bener. Pas yang pertama pasti hard point, fine lah, gue bisa bilang Raptor Dinosaur dari segi skill individu mereka jauh lebih bagus. Dengan Zonglun masuk di tim ini, ya sedikit bisa ngangkat lah gitu, bisa ngangkat performa tim. Tapi itu cuman dari individu doang, si Zonglun seorang doang. Dari segi strategi permainan gak banget, gue bilang ampun deh, bener-bener satu tim masuk jagain satu spot hard point yang sama. Gue nggak habis pikir gitu loh, maksudnya gue ini bagi role-nya gimana sih gitu loh, maksudnya di dalam permainannya mereka gitu kan gimana ya, itu ibaratnya masuk di situ semua, ada predator misil, selesai itu satu tim gitu loh. Maksudnya gue mereka apa nggak mikir loh. Gue tadi mau nggak pakai otak, tapi kayaknya masih hari pertama, jadi ya mereka nggak mikir gitu loh untuk mungkin minta satu orang atau dua orang ngelur orang-orang yang lagi maju. Contoh tadi si misalkan Kendi atau Idra masuk dari hardpoint spot 2 dari jembatan gitu kan, bisa gitu dilur, dipancing dari belakang, di backstep.
gitu. Gue gak ngerti sebenarnya sama sekali, dan akhirnya jadi santapan santapan apa ya, empuk banget buat Omega Esport ngalahin Raptor Dinosaur ini. Bener-bener deh, skill individu oke, fine, gue bisa bilang mereka lebih baik, tapi kalau dari segi permainan, aduh, taubat dah gue bener-bener sama tim ini. Gak ada perkembangan sama sekali. Ya mungkin Bang Liga sama Bang Coklat mungkin bilang dari segi permainan ya mereka sedikit lebih baik, tapi kalau yang gue lihat mereka nggak berubah sama sekali. Murni mereka mungkin bisa lebih bagus mainnya karena ada individu, ada skill individu yang bermain di sini gitu loh. Dan juga di Search and Destroy mereka ini mainnya tuh takut banget, bener-bener ragunya minta ampun bener gitu loh. Kan misalkan lu tadi mereka masuk di bom site A, ya itu kan udah ke cover tuh, ke cover sama bom site ya. Wupi kalau mau nge-aim dengan sniper rifle-nya dia gitu ya gak akan bisa gitu loh. Tapi dia, gue gak tahu deh sama pemain Raptor Dinosaur ini kayak ketakutan gitu. Terus akhirnya gara-gara mereka cuman ngerem di situ doang, di satu tempat doang, di satu spot doang gitu, dan pembagian tugasnya juga gak jelas juga itu. Ya udah, akhirnya ya udah masing-masing di pick off semua. Ya udah, di DNS ya udah gak bisa apa-apa juga, ya mundur ke belakang. Dan akhirnya cuma kasih ini doang, cuma kasih sesajen doang ke anak-anak Omega Esport. Jadi ya harus gue bilang kalau dari segi skill individu ya mereka mungkin jauh lebih baik sekarang. Tapi kalau untuk segi permainan, please banget, aduh, bener-bener gak bisa ngikutin gitu loh. Ngikutin atau bahkan ngimbangin aja enggak gitu loh. Ngimbangin permainan dari Omega Esport. Gue jujur sebenarnya punya harapan bahwa anak-anak DNS ini bisa bersaing lebih gila lagi, lebih hebat lagi. Tapi kalau lihat permainan kayak gini, bukan gak mungkin mereka bakal terus kalah sih. Kalau nggak ada perubahan yang bener terutama dari segi strategi ya yang bakal mereka jalankan gitu. Dan pembagian role-nya tuh, kalau pembagian role-nya gak jelas juga ya udah selesai. Ya udah, mending ini aja lah, angkat kartu pulsa aja lah gitu, kartu pulsa usia. Oke, mungkin itu aja sedikit review gue dari grup A ini untuk hari pertama ini. Oke, semoga bisa jadi ya referensi buat kalian di kompetisi ini ya, untuk ngelihat kekuatan tim kayak gimana. Dan kalau misalkan gue ada salah mungkin, atau terutama kayak Bang Liga atau Bang Coklat, kalau mau diskusi silahkan aja. Mungkin kalau dari kalian juga, kalau misalkan gue ada salah dari segi penyampaian atau dari segi permainan tadi gue tonton, atau mungkin kalian tonton juga, kalian bisa langsung komen aja, nggak apa-apa. Kita bisa diskusi singkat aja, like brief discussions. Oke, karena ya gak bisa panjang-panjang juga loh bikin ngediskusi di sini. Karena gue rasa diskusi yang bener-bener panjang itu harus ketemu satu sama lain gitu, nggak bisa di sosial media karena pesannya tuh pasti gak nyampe kalau gue ya. Mungkin itu aja video review dari gue. Terima kasih udah nonton, dan sampai ketemu lagi di Mic Talk berikutnya. Oke, ciao.